Informasi terkini terkait mengenai kabar pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga bantuan pangan non-tunai BPNT untuk tahap 4 atau mulai periode bulan Juli, Agustus, bahkan hingga September tahun 2023 di minggu kedua bulan Agustus ini mulai besok Senin tanggal 7 Agustus. Nah, sampai saat ini, kira-kira status untuk PKH tahap 3 maupun BPNT di SIKNJ sudah sejauh mana ya prosesnya? Mungkinkah PKH tahap 3 dan BPNT periode Juli akan dicairkan atau ada harapan cair di minggu kedua mulai besok karena masuk di minggu kedua bulan Agustus? Nah, akan kita jelaskan dalam video ini. Dan sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait kabar pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT tahap 4 atau mulai periode bulan Juli, Agustus hingga September 2023. Nah, besok hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 ini sudah masuk di minggu kedua. Mungkinkah PKH tahap 3 dan BPNT akan dicairkan di minggu kedua bulan Agustus ini? Karena kita ketahui bahwasanya di bulan Agustus ini kita bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan ya. Mungkinkah di sebelum tanggal 17? Biasanya kan di momentum-momentum tertentu ya untuk penyaluran bantuan sosial. Nah, kira-kira sudah sejauh mana prosesnya atau update-nya di SIKNJ ya? Akan kita bahas dalam video ini. Apakah sudah ada yang cair atau belum? Nah, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, besok sudah masuk di minggu kedua ya, bulan Agustus tahun 2023. Tepatnya besok hari Senin tanggal 7 Agustus. Nah, minggu pertama di bulan Agustus sudah berlalu. Bahkan bulan Juli juga sudah berlalu. Nah, pasti para keluarga penerima manfaat ini sangat menanti-nanti kabar pencairan bantuan PKH tahap 3 maupun BPNT mulai periode bulan Juli, Agustus hingga September. Atau yang lewat kartu KKS ini masuk di BPNT tahap 4 dan yang lewat pos ini masuk di BPNT tahap 3. Nah, sobat YouTube, ini sebelum saya lanjut ke pembahasan ya, sebelumnya saya mohon maaf ini untuk para komentator ya, yang komentar negatif sebenarnya biasa ya. Kalau mendekati waktu-waktu pencairan, itu kalau saya bikin atau membuat video terkait info bansos, itu pasti ada yang kecewa. Ya, ternyata informasinya bukan pencairan dan itu biasanya langsung berkomentar dengan kata kasar, kotor. Nah, itu nggak akan ngefek sama saya ya. Silakan saja bagi yang tidak suka dengan video ini, tidak sesuai dengan harapannya, ya silakan di skip saja. Kalau nggak suka, di unsubscribe saja ya. Nah, masih banyak sekali ya para sobat YouTube, para yang subscriber Sukron Channel ini yang masih setia, itu masih banyak sekali. Buktinya ini alhamdulillah masih 300.000 lebih ya subscribernya. Jadi bagi yang tidak suka silahkan tinggalkan saja channel ini, gitu aja kok repot ya. Oke, lanjut kita ke pembahasannya.
Oke, karena ini sudah masuk hampir ya, besok sudah masuk di minggu kedua bulan Agustus. Ini perlu diketahui, kita review kembali bahwasanya PKH tahap 3 itu sebenarnya sudah resmi cair di bulan Juli kemarin, namun hanya untuk di wilayah Sumatera Selatan ya. Dan itu sesuai dengan data di SP2D, itu hanya sekitar 200 ribuan KPM yang di Sumatera Selatan yang cair bantuan PKH tahap 3. Kalau untuk BPNT memang belum ada yang cair sama sekali. Namun di SIKNJ ini sudah terupdate semuanya ya, baik yang lewat kartu KKS maupun yang lewat pos, ini sudah terupdate di SIKNJ. Untuk keterangannya sudah berubah PKH tahap 3 bagi yang masih memenuhi syarat, yang masih cair. Jadi sebenarnya untuk KPM yang nanti cair atau tidak, baik PKH maupun BPNT, sebenarnya sekarang itu sudah bisa dilihat, dicek tanda-tandanya itu lewat SIKNJ. Jadi setiap nama-nama KPM, kalau diketik di SIKNJ ya, nicknya disesuaikan. Nah itu riwayatnya itu pasti akan terlihat apakah sudah terupdate PKH tahap 3 atau belum. Dan juga BPNT Juli Agustus ini hingga September. Nah kalau tidak terupdate, nah kemungkinan KPM tersebut ini kemungkinan sudah tidak cair lagi. Tapi terkadang update-nya nanti bisa menyusul juga. Asalkan di SIKNJ masih layak ya, masih dilayakkan atau masih layak mendapatkan bansos, ya berarti ya nanti masih cair ya harapannya. Jadi ini masih ada jeda waktu antara Agustus dan September untuk melihat perkembangan di SIKNJ. Nah, walaupun di SIKNJ sudah terupdate PKH tahap 3 dan BPNT ya, baik Juli, Agustus yang lewat Himbara atau kartu KKS, dan Juli hingga September yang lewat PT Pos Indonesia. Namun, untuk sampai saat ini, detik ini, di keterangan verifikasi ya, di status rekeningnya, kemudian biasanya ada SPM atau SP2D keterangannya, dan itu masih kosong semua. Jadi hanya sebatas keterangan PKH tahap 3 atau triwulan 3 ya, Juli hingga September 2023, dan BPNT juga Juli, Agustus atau Juli sampai September 2023. Nah, jika ada yang mengabarkan pencairan PKH tahap 3 maupun BPNT yang di akhir-akhir bulan Juli kemarin, kalau di wilayah di luar Sumatera Selatan, nah nampaknya itu kalau saya belum bisa mempercayainya. Nah, silakan netizen, bagi yang percaya monggo, yang tidak percaya ya monggo. Tapi kalau ada saldo yang masuk di kartu KKS atau pembagian surat undangan untuk KPM yang berada di wilayah Sumatera Selatan seperti Palembang, Musirawas, Banyuasin ya. Nah, itu benar kalau untuk PKH tahap 3. Tapi kalau BPNT-nya nampaknya belum ya. Nah, karena besok sudah masuk di minggu kedua bulan Agustus, tepatnya di tanggal 7 Agustus 2023. Nah, sebaiknya para KPM, PKH maupun BPNT jika ingin mengecek saldo bantuan yang lewat kartu KKS ini tentunya. Kalau yang lewat pos sih nggak perlu ribet-ribet untuk ngecek ya, nggak perlu heboh juga. Karena yang lewat pos ini cukup menunggu surat undangannya datang sendiri ke rumahnya ya. Kalau sudah ada pemberitahuan dari pendamping atau aparat desa kelurahan atau berbentuk surat undangan, ya itu pasti bantuannya cair ya. Pasti sudah dijadwal jadwal pencairannya. Tinggal nunggu saja di rumah. Kalau yang lewat kartu KKS ini memang untuk kapan cairnya memang tidak diduga-duga ya, atau tidak terduga. Bisa saja pagi, bisa siang, sore, malam. Nah, ini karena memang ditransfer ya untuk proses penyalurannya. Langsung ditransfer ke kartu KKS. Nah, tanda-tanda yang paling aman para KPM ketika mau mengecek saldo bantuannya, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Mungkin banyak KPM yang ketika akan mengecek saldo bantuan itu nunggu info dari media sosial seperti Facebook, YouTube. Hal itu sih sah-sah saja ya, asal beritanya itu akurat ya. Biasanya kalau yang mengabarkan memposting itu, misal di Facebook biasanya di grup ya, itu ramai sekali ya. Misal yang memposting cuma 1 orang, 2 orang, nah itu perlu diteliti lagi. Kira-kira kartu KKS-nya bank apa, kemudian daerah mana.
kalau di wilayah Sumatera Selatan ya berarti nggak usah dicek. Tapi kalau di luar wilayah Sumatera Selatan, nah itu perlu ditanyakan kembali. Itu kira-kira PKH tahap, kalau memang benar saldo PKH atau saldo BPNT, ditanyakan dulu. Itu untuk tahap berapa? Benarkah untuk mulai tahap bulan Juli ini, Agustus, September atau bukan? Nah, kalau yang memposting hanya 1-2 orang dan itu juga jangan mudah dipercaya. Tapi kalau sudah banyak yang memposting, misal 20, 30, 50 orang dan di bank penyalur yang sama, nah itu bisa mendekati kebenaran. Nah, itu bisa sah-sah saja untuk mengeceknya kalau bank penyalurnya itu sama ya. Misal Bank BRI, ada yang mengabarkan, banyak sekali yang mengabarkan KKS Bank BRI terisi saldo. Nah, silakan saja ngeceknya. Bank Mandiri misalnya terisi saldo duluan. Nah, kalau Bank Mandiri enak ya, lewat Livin Mandiri ngeceknya, nggak perlu tenaga, nggak perlu biaya, nggak perlu ribet, cukup dari HP. Jadi silakan didaftarkan lewat HP ya, yang KKS Bank Mandiri, BRI kayaknya juga bisa ya. Nah, dan yang paling aman lagi adalah ketika KPM tersebut, ya ini yang saya sarankan, itu menunggu informasi dari pendampingnya, menunggu SP2D turun sampai ke tangan pendampingnya. Karena yang masuk SP2D, yang turun ke pendamping itu pasti akan dikabarkan ke KPM tersebut, siapa-siapa saja yang cair duluan. Nah itu ya, jadi itulah saran saya untuk ngecek saldo bantuan yang benar, yang tepat ya. Jadi jangan sampai termakan berita hoax, jangan sampai terburu-buru tergesa-gesa yang sehingga mengakibatkan kerugian pada diri sendiri. Demikian info dari saya, dan semoga saja PKH tahap 3 dan BPNT bisa cair secepatnya. Entah itu minggu kedua atau minggu ketiga atau mungkin bahkan minggu keempat ya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan kecuali kalau memang sudah ada surat yang resmi dari pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.